Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Pak Ki Agus ya. Di channel pribadi saya Darurat Spiritual. Hampir 3 minggu ya saya tidak bikin konten. Tidak adanya pertanyaan. Baru kemarin ada salah satu dari kadang anom saya itu ya, ini saya bersama Mbak Geng ya, yang punya apa Mbak? Metafisika TV. Iya. Pak Ki Agus kan juga di Metafisika ya. Jadi balik ke situ tadi ya, ada seorang kadang anom saya itu yang tanya begini, Pak D, saya itu dapat omongan begini, seorang putra Romo kalau masih kegoda, masih digoda, masih tidak bisa melepaskan dirinya dari Ratu Tetelu, sampai kapan nggak akan pernah bisa manunggal jadi dengan Romonya. Itu maksudnya gimana ya? Saya pertamanya ya diem aja. Setelah itu saya stressing di situ, yang dijadikan pertanyaan itu masalah manunggalnya atau masalah apanya? Ternyata yang ditanyakan itu masalah Ratu Tetelu. Ratu Tetelu itu apa sih Pak? Ya, gitu loh. Akhirnya di situ ternyata. Jadi gini saudaraku ya. Di ajarannya Romo itu kan nggak ada yang namanya manusia, putra ya dalam hal ini ya, berperilaku yang tidak benar, apa tumindak luput, itu karena kegoda dengan yang namanya nafsu, amarah, lauhama, mutmainah, supia, itu nggak ada. Kalau jenengan bahas ada seorang putra yang tingkah lakunya itu nggak benar, perbuatannya selalu luput dan itu terganggu oleh nafsunya, yaitu bukan orang putra, itu mungkin orang muslim, masih tergoda oleh nafsunya, masih dibingungkan dengan hawa nafsunya. Kalau di putra nggak ada yang goda hidupnya putra, yang goda hidupnya lakunya putra itu ya Ratu Tetelu itu. Dan Ratu Tetelu itu ya, yang satu itu namanya angen-angen, yang kedua namanya budi pekerti, dan yang ketiga itu namanya Poncondrio. Yaitu sing gudot lampah laku jenengan datang pelajaran yang putra itu nggih niku Ratu Tetelu itu. Jadi yang satu itu di angen-angennya, yang satu itu di jiwanya budi pekerti, dan Poncondrio itu di ini pangucap, pangambu, paningal, ya pamiarso sama pangroso. Itu gangguan. Jadi nggak ada orang putra kok diganggu sama nafsu mutmainah, nafsu supia, nafsu amarah, itu nggak ada. Lah kalau saya ngomong nggak ada, bukan berarti itu salah loh ya. Jenengan harus bijak ya. Saya bilang ajaran itu nggak ada di ajarannya putra. Masalah putra diganggu sama nafsu, hawa nafsu, itu loh yang saya maksud, itu nggak ada. Ya. Jadi paham ya? Makanya Romo itu selalu bilang seperti itu. Putra kudu iso nyipta wening. Maksudnya lek putra iku gak iso nyipta wening, mesti putra iki mlaku sak mlaku ya kegudo karo angen-angene. Putra iku kudu iso nyipta rasa. Lek putra gak iso nyipta rasa, ya mesti kegudo karo Poncondrione. Lah putra iku kudu iso nenangno jiwa. Soalnya lek gak iso nenangno jiwa, ya mesti kegudo karo budi pekerti ini. Gitu ya. Kayak orang berlagak sok suci, sok alim, pamer, jumawa, jobriyo. Iya.
Kemiso, Kemingsun. Nah itu sebenarnya itu bukan dari Cipta Wening dan Cipta Rasa. Iku teko angen-angen budi pekerti karo kanca driyane sing gak bener. Ya memang betul omonginnya itu tadi ya, pertanyaannya jenengan itu ya. Kalau seorang putra masih kebulet, kebingungan atau terkekang sama yang namanya Ratu Tetelu ya sampai kapanpun nggak akan pernah bisa manunggal jati dengan Romo, kangen lamun. Makanya angen-angen itu diganti sama Cipta Wening. Ya. Terus Cipta Rasa itu yang menggantikan budi pekerti. Poncondrio itu digantikan dengan Sang Hyang Suci atau sedulur papa. Nah itu baru putra itu bisa ketemu sama Romonya. Gitu loh. Karena memang itu godaan lakunya putra itu ya itu. Kadang urip iku dibingungno karo rasa pangrasane. Bukan rasa jati ya, rasa pangrasa. Kalau jenengan orang Jawa pasti paham itu. Apa yang dimaksud dengan pangrasa? Pang itu kan cabang. Rasa itu ya rasa. Jadi cabangnya rasa berarti iya. Kalau anak sekarang itu bilangnya apa? Baperan. Kebawa perasaan terus gitu loh. Ada orang gini perasaannya dia begini, ada orang begitu perasaannya dia. Padahal nggak ada apa-apa. Jadi dia di apa ya? Diombang-ambing no dewe. Orang Jawa bilang dioncat ancit no, diopat abit no, ambek rasa pangrasa. Sehingga dia nggak bisa tenang, Ono yang dirasakno itu. Dan yang dirasakan itu mesti yang enggak. Yang arahnya itu apa? Laku nangon itu mindak luput. Gitu. Duwe rasa sing aneh-aneh gitu ya. Gak percaya karo uripe dhewe, ya kayak gitu ya. Gak percaya karo kuasane Gusti, ya. Rumangsa urip paling ngasor. Rumangsa urip gak ono gunane. Lah kayak begini ini sebenarnya gangguan daripada itu tadi, Ratu Tetelu itu. Dan juga kebaliknya kan, ya termasuk itu tadi kan Jumowo, Jobrio, Pamer, Kemingsun, Kemiso, ya, Kemetak, Kemelindi, gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu Ratu Tetelu semua. Itu Ratu Tetelu. Kalau putra nggak ada yang kayak begitu. Putra yang sudah lepas dari Ratu Tetelu loh ya, nggak akan ada sifat-sifat yang model kayak begitu enggak. Nggih. Jadi itu yang harus jenengan paham. Ya. Jadi kalau jenengan ngotot loh Pak De, Ratu Tetelu itu apa juga nggak termasuk geraknya nafsu. Nah, gini loh saudaraku. Ngeten nggih, kadang kula sedaya. Kalau jenengan selalu menghubung-hubungkan dengan yang sana ya semuanya pasti terhubung. Karena yang jelas Ratu Tetelu itu sifat buruk yang ada di dalam diri manusia, wis gitu aja. Jadi jangan jenengan hubung-hubungkan karena masih adanya sifat amarah, masih adanya sifat lawama, enggak ada pokok ulasan atau bahasan yang semacam itu enggak ada. Ratu Tetelu ya Ratu Tetelu, namanya angen-angen budi pekerti dan Poncondrio, sudah itu. Jadi nggak usah jenengan hubung-hubungkan, nggak usah jenengan apa namanya gatuk-matuk itu ya, di crossmet-crossmetkan itu nggak perlu itu. Dan kalau memang bener jenengan kebetulan orang putra, ya itu aja yang jenengan jaga ya. Gimana caranya jenengan itu selaku putra nggak sampai kegudo karo angen-angen jenengan sendiri ya. Jenengan nggak dibikin bingung sama budi pekerti jenengan sendiri. Jenengan juga tidak dibikin sengsara dengan Poncondrio jenengan sendiri. Ya memang itu Ratu Tetelu bisa bikin saya sengsara, lo bisa. Ada kan banyak orang yang digoda dengan angen-angen nih, akhirnya dua pikiran sih enggak, ya. Enggak ada hujan, enggak ada angin, punya pikiran kayak gitu, akhirnya membuat dia sendiri celaka. Ya. Punya perasaan yang aneh-aneh, yang enggak, ya. Akhirnya benturan sama perasaannya temannya, benturan sama perasaannya saudaranya. Itu gara-gara apa ya? Ya itu tadi. Budi pekertinya yang nggak beres itu. Lebih-lebih Poncondrio. Urusan sama mulut, hidung, mata, telinga dan perasaan kan panca tuh.
Ya, pangucap, pangampu, paningal, pamiarsa sama pangroso. Itu. Kadang sering ya, jenengan itu dibikin emosi dengan apa yang jenengan lihat. Ya. Ya. Jenengan dibikin emosi dengan apa yang jenengan lihat. Jenengan dibikin bingung dengan apa yang jenengan dengarkan. Bahkan sering kali ya, orang itu dibikin celaka dengan apa yang mereka ucapkan. Ayo, bener nggak apa yang saya bicarakan? Sampai ada istilah mulutmu adalah harimau mulai ini. Karena Putra ini tidak bisa menjaga yang namanya pangucap. Ya, nggak iso njogo sampurnane pangucape. Akhirnya ditempelin wong, ditapuki wong, dipukuli orang. Ya gara-gara omong sembarangan itu Pak Dea. Iya. Nah itu loh. Betul kan saya ngomong? Angan-angan budi pekerti dan Poncondrio itu bisa mencelakakan jenengan. Nah makanya itu. Kanjeng Rama Semono, Sastra Hadijoyo pernah mengatakan kan seperti itu ya. Gak oleh putra iku sampai ngugemi, gak oleh putra iku sampai gak iso lepas karo sing jenenge Ratu Tetelu. Lek putra iku mang kepingin uripe selamat, kepingin gegayuhan marang sampurnaning urip lan pati, ojo sampai kegubel karo sing jenenge Ratu Tetelu. Kegubel itu maksudnya itu terjerat. Jenengan terjerat sama itu. Nggak bisa lepas jenengan. Gimana? Nah yuk, jenengan renungkan dengan baik. Ya, jenengan rasakan dengan benar. Betul nggak apa yang saya ucap? Gimana? Jenengan mau selamat? Kalau pagi, siang, sore, dan malam itu selalu diganggu sama angen-angen jenengan. Selalu diganggu sama budi pekerti jenengan. Ya, selalu diributkan sama Poncondrio jenengan. Ya, apapun yang jenengan lihat, nggak ada yang bisa menenangkan diri jenengan. Apapun yang jenengan dengarkan, mesti nggak bemangkelin jenengan. Dan apapun yang jenengan omongkan, yang jenengan ucapkan, mesti bikin perkara. Nah, kalau jenengan selaku putra sampai ngalami hal yang kayak begitu, ya gimana jenengan bisa selamat? Ini berarti jenengan nggak bisa lepas dari yang namanya Ratu Tetelu. Gitu toh? Gimana? Terus cara ngelepaskannya gimana Pak De? Ya cara ngelepaskannya itu dengan cara ya patrap suci. Baca Wahyu Ponco Agung, kunci, paweling, asmo, mijil dan singkir. Dan hilangkan itu. Hilangkan angen-angen yang enggak itu hilangkan. Jenengan selaku putra itu harus tetap nyipto wening. Jangan nyipto angen-angen tapi nyipto wening. Jenengan harus juga bisa nyipto rasa. Isok ngening no cipto, isok ngelerep no rasa. Nah itu loh maksud saya. Juga bisa menenangkan jiwa. Sehingga Ratu Tetelu tadi dengan sendirinya lambat laun ya. Ya. Seiring waktu berlalu ya, semusim bulan berjalan. Lama-kelamaan kalau ini jenengan latih, akhirnya jenengan lepas. Wis gak ono lagi Ratu Tetelu. Wis gak kegudo meneh karo angen-angene, karo budi pekertine, karo Poncondrione. Ya, yang keluar itu cuma cipta wening. Nah ini pikiran-pikiran yang hening, nyipta rasa, ya rasa-rasa yang lerep-lerep itu bukan rasa-rasa yang aneh-aneh. Maksud saya itu rasa jatinya yang keluar, bukan rasa pangrasa. Kalau bisa nyipta wening dengan baik Pak De, ya kesadarannya yang keluar, bukan angen-angen. Kalau jenengan bisa nyipta wening kan yang timbul kesadaran. Kalau nggak bisa nyipta wening kan yang keluar angen-angen terus. Sama. Dengan kalau jenengan bisa ngelerupno rasa, sing metu ya rasa jati. Tapi kalau rasa jenengan nggak bisa lerep, sing metu ya rasa pangrasa. Ya rasa karo pangrasa. Pange rasa itu loh. Pang itu kan cabang dari bilang ya. Perasaan jenengan kesana kemari. Ya itu saking apa Pak? Ya saking nggak lerepe rasa. Coba kalau rasa jenengan benar-benar lerep. Nggak mungkin rasa pangrasa itu yang keluar. Yang keluar itu rasa jati. Maksudnya rasa yang betul-betul rasa Pak Dea. Iya. Bukan rasa yang menipu.
Sing rasane pahit barang dirasakno ternyata legi, sing rasane regi barang dipangan ternyata rasane asin. Nah, ini kan rasa pangrasa kan. Tapi kalau rasa jati beda lagi, pahit ya pahit, asin ya asin, manis ya manis. Gitu loh. Nggak enak ya nggak enak. Kalau rasa jati yang gerak. Tapi kalau rasa pangrasa lah ini bingung no. Enak iso dadi gak enak iso dadi enak. Ya kan? Nggih. Jadi itu yang perlu jenengan garis bawahi dan perlu jenengan kasih underline, kasih greatest line ya. Dikasih garis besar. Jangan lagi bahas masalah nafsu-nafsuan. Karena di ajarannya Putra nggak ada yang kayak begitu. Dan saya doakan kasembadan semoga jenengan semua ya, kadang putra saya baik yang kakung maupun yang ya putri jenengan semuanya bisa secepatnya ya keluar dari yang namanya Ratu Tetelu, bisa terbebas dari yang namanya Ratu Tetelu, sehingga jenengan tidak berlarut-larut kesiksa dalam kehidupan jenengan. Gitu nggih. Kasembadan nggih. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.